kasihan deh lo belum punya anak, loh kenapa? Selamat berjumpa saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, para pasutri atau teman-teman dimanapun kita berada. Dimanapun Anda dalam situasi apapun, Tuhan semoga selalu menyertai kita. Kita sekarang ini bersama dengan pasangan Ardi dan Yulia dengan satu tema, pasangan yang belum dikaruniai anak. Kita percaya bahwa perjalanan hidup kita ini adalah suatu goresan tangan atau goresan pena cerita yang dibuat oleh Tuhan sendiri. Setiap orang yang beriman percaya bahwa apa yang dialaminya adalah berasal dari Tuhan. Sejauh percaya, sejauh mengimani bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, maka hidup ini akan selalu dapat ditanggung dengan sukacita juga. Pasangan Ardi dan Yulia ini belum dikaruniai anak. Semoga percakapan kita pada saat ini bisa menginspirasi kita supaya kita yang mungkin dalam situasi yang sama mempunyai pandangan yang lebih baik dan bagaimana pandangan gereja tentang pasangan-pasangan yang belum atau tidak dikaruniai anak dipandang oleh gereja secara baik juga. Mari sekarang kita akan mengajak berkenalan dengan pasangan Ardi dan Yulia. Bisa memperkenalkan diri, kalian itu dari paroki mana nih? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ardi dan istri saya Yulia. Kami sudah menikah selama 13 tahun. Saat ini kami sampai sekarang belum dikaruniai anak. Kami berasal dari paroki Stella Maris. Dari paroki Stella Maris ya? Di Pluit ya. Pluit, dari paroki Stella Maris. Usia perkawinan sudah 13 tahun ya. Selama 13 tahun itu sudah sejak awal kalian mengharapkan anak atau bagaimana? Jadi waktu married saya tuh umur 26. 26. Saya tuh orangnya lebih terorganizer gitu. Jadi waktu married 26, saya pikir 28 saya punya anak pertama, 30 anak kedua, tutup pabrik istilahnya gitu. Ternyata ini mau sampai di ujung usia 30, mau masuk 40 belum dikaruniain gitu kan. Nah, memang pada awalnya pastilah semua tuh menginginkan punya anak, pasti gitu. Tapi ternyata dengan cerita, dengan perjalanan usia perkawinan, kita tetap menunggu, tetap berharap, tapi kita lihat at the end-nya tuh kita baru tahu ternyata ada maksud Tuhan di balik ini tuh apa gitu loh. Jadi baik. Memang 5 tahun usia perkawinan itu untuk saya ya, kalau Ardi tuh orangnya lebih santai gitu. Maksudnya dari keluarganya juga santai. Kalau saya lebih uring-uringan gitu. Jadi setengah tahun ke dokter konsultasi nggak bener, nggak dapat hasil, pindah ke Sinse. Setengah tahun nggak dapat hasil, pindah dokter Sinse. Sampai 5 tahun pertama akhirnya kita traveling ke Bangka Belitung. Kita bertemu satu Romo, namanya Romo Hans J. Harut. Saya berterima kasih karena kata-katanya terpatri buat saya. Romonya ngomong gini, Yulia, syarat perkawinan, sebuah perkawinan itu bahagia tuh bukan satu-satunya terletak pada anak. Jadi banyak kok pasangan yang menikah tidak punya anak tapi bahagia. Contohnya orang tua baptis saya. Jadi Romo Hans itu menyebutkan orang tua baptisnya. Orang tua baptisnya itu punya beberapa anak baptis yang menjadi rohaniwan dan rohaniwati. Maksudnya biarawan dan biarawati gitu. Nah, di akhir usia senjanya sampai umur 80-an mereka tidak dikaruniai anak. Tapi perkawinan mereka berdua tuh bahagia. Saat Romo Hans ngomong gitu, itu tuh baru berasa di saya tuh kayak ketampar gitu. Oh iya, selama ini saya tuh uring-uringan gitu. Cari Romo, cari dokter, cari Sinse. Artinya belum bisa menerima situasi sehingga tanpa disadari mengalami kecemasan atau mungkin jadi jengkel, uring-uringan karena keinginannya belum terkabul. Terus akhirnya setelah tahun kelima udah mulai santai. Mulai santai di usia tahun 10 baru kita coba konsultasi lagi tapi di luar Jakarta gitu, di luar Indonesia gitu. Tapi begitu karena
di satu kota di Pineng itu dokternya kan mau cepet ya, maksudnya dia istilahnya mau cepet, jadi dia bilang karena usianya sudah segini bayi tabung aja. Jadi itu usaha yang sudah dilakukan itu sudah pernah ditawari bayi tabung. Apa yang terjadi dalam pikiran kalian waktu itu sehingga kalian memikirkan tentang bayi tabung? Atau itu usulan semata dari dokter? Usulan semata sebenarnya dari dokter, tapi sebelum itu kan kita sudah pernah ikut seminar, mencoba mencari tahu ya, dipandang dari sisi iman Katolik gitu kan, tentang bayi tabung. Nah waktu itu saya cuma mau cross check aja nih, apakah yang Ardi dan saya ini sepakat ceritanya gimana nih. Waktu masuk di ruang dokter bilang kamu bayi tabung. Saya bilang kasih saya waktu untuk berpikir dan diskus berdua. Begitu keluar dari ruangan dokter, saya tanya Ardi, kamu mau nggak? Saya pengen tahu, saya udah punya jawabannya gitu kan. Ternyata jawaban saya nggak mau, Ardi juga jawabannya nggak mau. Berarti kita berdua sepakat nih, nggak mau. Akhirnya kita pulang. Kalau di pikiran Ardi sekarang, apa yang waktu itu dipikirkan ketika ada tawaran tentang bayi tabung itu? Apakah semata karena ada larangan dari gereja atau ada klausul bahwa bayi tabung itu mempunyai permasalahan moral dengan gereja begitu? Iya, kebetulan kita udah sempat cari tahu sih kita coba ikut seminar-seminar yang berkaitan dengan itu, dan saat itu di katedral kebetulan Roma Andang ya saat itu dengan narasumbernya Koriko dan Cilia. Rico Arifano ya. Betul. Oke. Saat itu ya memang secara iman Katolik memang sebetulnya gak boleh ya. Dilarang. Jadi karena itu kalian bermaksud untuk setia kepada gereja, lalu kalian memutuskan dengan mengatakan tidak ya? Iya, secara iman Katolik ya ya. Jadi ya udah, saya memutuskan untuk tidak. Tadi dikatakan bahwa Ardi lebih santai dibandingkan Yulia ya, dalam arti ketika belum punya anak begitu. Yang ada di pikiran Ardi waktu itu seperti apa? Saat itu ya lebih ke ini ya, biasanya lebih ke keluarga sih. Jadi mungkin beberapa saudara Yulia atau mama Yulia juga menanyakan gimana, sudah punya anak belum, sudah positif belum, sudah hamil belum, kan sering begitu ya Jadi dari pihak Yulia ya. Pihak Yulia. Kecenderungannya seperti itu. Tapi yang ada di pikiran kamu apa? Ya saya sih menanggapinya santai sih, lebih ke ya memang belum aja gitu. Belum, jadi saya selalu menjawab ya mungkin nanti ada waktunya. Jadi sebetulnya no problem ya. No problem. Waktu itu. Memang kalau suara-suara dari luar itu suara seperti apa yang bisa mengganggu orang-orang yang belum punya anak ini nih, sebetulnya gangguannya apa sih kalau yang biasanya? Misalnya pertanyaan apa gitu? Jadi gini biasanya kalau malam Imlek atau Sincia kan kita pada ngumpul nih. Saya sempat sama Ardi tuh 4 tahun atau 5 tahun berturut-turut kita tidak pernah di Indonesia. Maksudnya kita tidak pernah di Jakarta. Jadi kita selalu ambil momen itu untuk traveling gitu, supaya saya tidak diberondong dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Kok kamu adem-adem ayem aja sih, nggak ada cerita apa-apa gitu. Mungkin bagi sebagian orang itu pertanyaan yang oke ya, no problem. Tapi itu kayak buatmu itu, aduh nggak enak itu, pertanyaan tuh nggak enak gitu. Kok lu adem ayem aja? Ya udah, akhirnya Ardi juga santai memutuskan udah kita traveling aja. Jadi kita menghindarinya tuh 4-5 tahun berturut-turut kita enggak. Lalu apa yang membuatmu akhirnya tidak menghindari? Pandemi. Karena pandemi. Jadi pandemi nggak bisa pergi. Lalu ada muncul pertanyaan-pertanyaan itu masih? Masih, sampai kemarin terakhir ngumpul ada yang nanya, kamu gimana? Udah umur berapa nih gitu. Tapi terakhir saya berpikir positif adalah mama saya terkena demensia. Itu terdetek 2019. Dan mama saya selama ini memang tinggal di Jambi dan baru ke Jakarta tuh Desember 2020. Akhirnya kita, maksudnya anak-anak yang di Jakarta memutuskan untuk merawat mama per anak itu 2 minggu. Ganti-gantian. Jadi saya sama koko saya masih tukeran gitu, urusan gitu. Jadi memang penyakit ini sangat unik gitu ya. Jadi saya cuma berpikir gini, saya cenderung orangnya terlalu perfeksionis.
Organize tadi ya. Organize dan perfeksionis. Jadi kalau saya punya anak, ditambah saya harus merawat mama gitu kan, bisa nggak ya? Saya pun meragukan diri saya loh, bisa nggak ya? Akhirnya saya cuma berpikir inilah mungkin jawaban dari Tuhan kenapa kita berdua belum dikaruniai anak. Jadi kalian menghubungkan pengalaman tidak mempunyai anak atau belum dikaruniai anak itu dengan pengalaman sesudahnya ya. Sambil waktu berjalan ternyata ini jawaban Tuhan. Saya bisa lebih melayani, saya bisa lebih merawat orang tua saya dengan lebih baik karena saya belum dikaruniai anak. Begitu ya. Itu jadi cara berpikir kalian yang juga menjadi semacam penghiburan atau mungkin menjadi cara berpikir yang melepaskan kalian dari belenggu keinginan-keinginan untuk terus-terus punya anak. Untuk yang tidak berkesudahan itu ya, yang mungkin kita belum tahu jawaban Tuhan, tapi paling tidak sampai saat ini belum punya anak itu cara berpikir. Sebetulnya teman-teman mungkin yang mengalami pengalaman yang sama barangkali juga harus berpikir ke satu hal yang bukan fokus di satu hal tentang punya anak itu ya, tetapi kita juga berpikir sebagai manusia kita juga mempunyai tujuan yang lain yang bisa mungkin menggunakan pengalaman kita sebagai pasutri, sebagai manusia itu untuk berguna juga, entah bagi keluarga atau bagi orang lain. Sementara kalian mengalami pengalaman belum punya anak ini, apakah ada dukungan dari pihak gereja yang membantu kalian? Apa yang pernah terjadi atau dukungan seperti apa? Ya itu tadi beberapa romo ya mendoakan kami, menguatkan ya. Jadi kita semakin kuat untuk nggak meratapi ya, tidak meratapi ya. Betul, seperti itu sih. Jadi doa-doa dari romo dan keluarga. Apa yang didapat dari pengalaman itu? Entah mungkin dari seminar atau apa, semacam bagaimana pandangan gereja tentang itu? Ya mungkin teman-teman di rumah pengen tahu juga bahwa belum punya anak itu tidak apa-apa. Itu ada nggak yang didapat dari ajaran gereja atau dari? Kita punya ayat pegangan sih, Mo. Jadi Roma 8 ayat 28. Mungkin Yulia. Emang speakernya Yulia ya ternyata ya. Nah, gimana Yulia? 28 ayat 28. Iya, ya. Bukan. Jadi maksudnya gini, Tuhan turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan gitu. Tapi yang terpenting kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu gitu. Jadi saya cuma berpikir tidak punya anak tuh bukan suatu aib kok. Kalau orang bilang kesian deh lo belum punya anak, loh kenapa? Kenapa dengan tidak hadir? Maksudnya kenapa? Gue nggak punya anak, emang kenapa gitu? Nggak apa-apa. Yang penting kalau bagi saya ya, yang penting hubungan suami istri saya baik. Iya betul. Artinya yang inti, yang pokok adalah saya dengan suami, dengan pasangan gitu ya. Dan dengan Tuhan gitu, maksudnya ini harus baik gitu. Kalau ternyata punya anak dan sebagainya, kadang-kadang kan orang-orang jadi nggak bisa pelayanan gara-gara karena anak saya begini, jadi kayak ada alasan karena anak gitu. Nah, kita sepakat waktu sebelum kita terlalu jauh, maksudnya belum terlalu panjang usia perkawinannya, itu cuma bilang kalau suatu saat kita dikaruniai anak, kita tidak akan mengambil alasan anak supaya kita tidak jadi pelayanan, tidak bisa pelayanan. Jadi tetap memang mau pelayanan. Jadi tetap kita harus bisa pelayanan meskipun kita punya anak. Sama ini mungkin tambahan, Mami Chun menguatkan sih kalau yang penting goal terakhirnya gitu. Jadi yang penting adalah kita bisa masuk Yerusalem baru. Yang penting itu sih. Jadi ada tujuan itu semacam bahwa tujuan hidup itu bukan hanya satu. Betul. Kalau seperti tadi yang saya katakan, tidak hanya kalau nggak punya anak terus dan sesudah punya anak kita juga masih punya pekerjaan yang lain lagi kan, mendidik mereka supaya jadi ini itu yang akhirnya tetap kita juga harus memberi pelayanan, membaginya kepada gereja dan orang lain juga. Nah itu yang tetap menjadi pekerjaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita selama kita hidup di dunia, bukan hanya mengurus anak, tetapi juga mengurusi orang lain juga gitu ya. Nah tapi pernah nggak kepikiran kalian sampai mau mengadopsi anak gitu atau? Kalau dari saya mungkin bisa suatu hari nanti. Kepikiran bisa sih. Bisa. Dengan alasan apa?
dengan alasan kalau memang dipercayakan untuk merawat anak yang membutuhkan figur orang tua. Ya, jadi tujuannya tetap mulia ya, tujuannya bukan cuma sekedar supaya saya lengkap, tetapi punya tujuan sosial juga ya kan, buat dia supaya dia mempunyai figur orang tua ya. Nah ini sesuatu yang pantas dicontoh ya teman-teman semua, bahwa keinginan atau kerinduan punya anak itu bukan cuma supaya lengkap, supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi bisa mengganggu tadi ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membuat kita jadi kayak meratapi, wah saya belum punya anak, semua orang nanyain gini-gini. Tetapi justru ada gambaran untuk suatu tujuan sosial juga akhirnya pada anak itu yang memang notabene bukan anak kita, tetapi dia bisa mendapat perhatian, dia bisa mendapatkan figur orang tua. Jadi saya bersedia melakukan satu tindakan yang baik ini ya, yaitu dengan mempunyai anak atau melalui adopsi gitu. Nah, selama ini dari usaha-usaha yang sudah dilakukan, apakah sudah merasa berhasil mentok atau masih mau berusaha lagi sejauh ini? Karena tadi Yulia mengatakan saya sudah di ujung usia nih gitu. Maksudnya di ujung usia yang normalnya bisa hamil gitu ya? Udah cukup kayaknya, Bang. Sudah cukup. Jadi kita udah sampai ke menyerahkan kepada Tuhan. Iya. Oh ya baik. Artinya Tuhan memang sudah sampai sini ya, saya sudah menyerahkan ini kepada Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan kepada kami ya itu akan terjadi. Ketika usia kalian, ini kan juga dipikirkan oleh orang-orang yang belum mempunyai anak ya, bagaimana nanti kesananya gitu atau masa depannya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran. Bagaimana kalian menanggapi kekhawatiran-kekhawatiran itu? Atau tidak pernah khawatir tentang masa depan? Ya, sempat kepikiran ini ya, Mbak ya, kalau wah nanti gimana ya kalau udah tua, siapa yang merawat saya gitu, merawat kami berdua, karena kita belum punya anak atau nggak punya anak gitu ya. Tapi kita berpikir positif ya, karena pandemi ini kita juga banyak belajar sih, Mo. Ternyata ada yang jauh lebih penting, ternyata sehat itu mahal harganya. Betul. Jadi kita jadi makin dikuatkan sih. Jadi pemikiran alternatif itu penting ya menurut kalian ya. Berpikiran alternatif, nggak hanya tertuju pada satu hal itu. Ternyata melalui pasangan Ardi dan Yulia ini kita mendapat satu pegangan yang baik ya. Jangan berpikir hanya ke situ aja. Kalau udah mau seolah-olah mau. Memang penyakit pasangan tuh begitu ya. Mungkin ini dari saya. Ketika nggak punya anak, pengen banget punya anak. Tapi nanti sudah dikasih anak 1, 2, udah cukup. Jadi sebetulnya tuh bukan soal punya atau nggak punya. Tapi soal mengatur. Yang diatur Tuhan lagi. Ya kan? Tuhan mau kasih 2, tiba-tiba saya mau berhenti udah selesai. Nggak mau kebanyakan, nggak mau ini. Itu kan artinya saya kayak pengatur gitu. Saya bukan ruler ya, saya bukan pengatur dunia ini. Tetapi kan de facto begitu kan. Nah maka kalian menghentikan itu dengan cara berpikir alternatif tentang bagaimana menjadi berguna di masa-masa seperti sekarang ini gitu. Bahwa dunia atau hidup kita itu tidak hanya persoalan punya atau tidak punya anak, masih ada urusan yang lain. Termasuk yang terpenting adalah menurut Yulia tadi, hubungan di antara kami ya, di antara kalian, di antara suami dengan istri. Nah, kalau kalian sendiri itu pengen ngasih tahu kepada pasangan-pasangan yang lain mengenai pengalaman kalian atau menginspirasi, kira-kira inspirasi apa yang bisa diberikan selain yang tadi saya ada nggak? Maksudnya buat pasangan-pasangan yang lain yang belum punya anak itu, apa saja yang bisa dipikirkan supaya menguatkan. Seperti kalian kan tampaknya sudah kuat sampai akhirnya saya nggak mau minta lagi gitu ya, udah cukup, kita udah minta, lebih santai ya, saya tetap lebih santai menerima itu begitu. Apakah pernah berpikir untuk menasehati teman-teman misalnya begitu supaya mereka mungkin berhenti untuk meratap atau apa? Kalau sampai menasehati teman-teman tidak, karena mostly teman-teman saya semua sudah berkeluarga dan punya baby, punya anak gitu. Saya cuma berpikir gini, kehidupan rumah tangga itu nggak melulu soal anak kan gitu lah. Jadi titik utamanya fokusnya bukan anak
terus-terusan selalu anak tidak gitu. Tapi kita harus ambil sudut pandang lain, selain anak tuh apa gitu. Bagi kami yang belum punya anak, sekarang fokus kami adalah mama. Karena mama sakit gitu. Sekarang ini. Tapi kalau misalnya bagi teman-teman yang lain, ya saya nggak tahu apakah punya fokus lain yang keponakan, yang harus mungkin dari segi finance atau dari segi apa keponakannya dibantu dan sebagainya. Nah itu setiap keluarga kan punya masing-masing gitu ya. Tapi kalau bagi saya saat ini fokus utamanya mama. Jadi punya fokus yang lain gitu. Punya fokus yang lain. Jadi jangan jadikan anak itu menjadi fokus yang terbesar gitu. Sehingga nanti ada problem-problem lain, maksudnya ada masa-masa lain yang kita nggak bisa lihat sisi positifnya. Kalau ini kan kita lihat sisi positifnya, oh karena belum punya anak, jadi bisa rawat mama, lebih bisa fokus. Berpikiran positif berarti. Berpikiran positifnya di situ gitu. Jadi jangan melulu nggak punya anak, jadi kan kita jadi negatif gitu. Oh, gua nggak punya anak nih, nggak punya anak, jadi kayak minusnya saya gitu berdua. Oh, minusnya kita berdua tuh gak jadi berpikiran anak. Negatif terus ya. Enggak. Kita nggak mau sampai di titik itu, nggak mau. Merusak banget tuh ya. Iya, kita nggak mau. Ya enjoy lah, kita enjoy life aja. Nggak punya anak, ya udah gitu, jalanin aja gitu. Nah, kalau sekarang ini kita beralih ke bagaimana kalian mengatur atau bagaimana kalian memutuskan untuk berpikiran lebih santai, dan bagaimana kalian bisa saling mendukung sebagai pasangan suami istri. Apa yang kalian lakukan? Yang kami lakukan tetap berusaha mengikuti seminar-seminar. Oh, jadi kalian aktif ya mengikuti seminar-seminar, entah yang seminar online. Terima kasih. Berapa kali lah seminar? Kami berusaha mengosongkan gelas lah, maksudnya. Mungkin masih banyak hal yang kita belum tahu. Jadi dipandang dari sisi iman Katolik, dipandang dari sisi medis dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian kita juga ikut retret, ya mungkin karena sekarang lagi pandemi ya, jadi mungkin jadi agak sulit ya. Mungkin ya retret online jadinya, retret pasutri. Cukup membantu kami sih untuk hasilnya. Kalau di rumah ngapain nih kalian? Maksudnya kalau di rumah kalian cara membangun, membina kehidupan sebagai suami istri itu apa yang dilakukan? Mungkin Yulia? Kalau kita berdua tetap setiap malam itu ada doa bareng berdua, pegangan tangan itu tetap harus ada. Itu menguatkan ya? Iya, meskipun dongkol lagi kesal-kesalan tetap itu harus berdua doa bareng gitu. Dan saya punya prinsip bahwa udah di tempat tidur nggak boleh marah sama pasangan. Jadi ya udah, pokoknya udah selesai. Kalau kata Alkitab kan sampai matahari terbenam. Tapi bagaimana kalau pertanyaannya bagaimana kalau kita berantemnya setelah matahari terbenam? Nah gitu iya malam, iya betul. Prinsip saya kalau setelah sampai matahari terbenam, begitu udah satu tempat tidur, satu ranjang, tidak boleh marah. Marahnya udah kelar gitu. Dan itu bisa dilakukan? Bisa. Harus bisa. Selama ini sih bisa, selama ini bisa. Jadi kita memang bukan tipe yang berlama-lama marah dan belum tentu sebulan. Dan itu menguntungkan ya? Iya, belum tentu sebulan sekali kita berantem gitu, belum tentu. Oh, gitu. puji Jadi Tuhan. Kita bukan tipe pasangan yang suka, enggak sih. Ya. Jadi ini satu pelajaran lagi yang mau saya highlight ya. Ternyata Tuhan memberikan di satu sisi tidak sedikit ya pasangan yang sudah menikah punya anak juga berantem mulu gitu kan isinya karena mungkin berbeda-pendapat dan lain sebagainya, dan cara menyelesaikan persoalannya itu lebih ke arah yang menantang, yang akhirnya membuat mereka juga terancam kesatuannya. Jadi ternyata di satu sisi mereka tidak dikaruniai anak atau belum dikaruniai anak. Kalian memilih kata belum atau tidak? Belum. Belum dikaruniai anak, tetapi mereka sudah dikaruniai sesuatu yang berguna untuk kehidupan sekarang dan nanti. Yaitu apa? Kehidupan mengerti bahwa pasangan suami istri harus begini. Itu menurut saya amat sangat penting. Karena punya anak atau enggak, yang inti kan sebetulnya yang kalian akan hidup sampai tua tuh ya. Mau punya anak 20, anaknya harus punya hidup sendiri-sendiri kan. Dan akhirnya yang mendukung adalah sampai maut memisahkan ya berdua gitu kan. Dan jadi
Itu yang kalau itu ditangkap oleh kalian dengan pengalaman atau aturan main yang diterapkan oleh kalian, sebelum matahari terbenam jangan padamkan amarahmu ya. Terus juga di tempat tidur kita nggak boleh ada berantem lagi, dan berdoa bersama, dan touching itu sesuatu, perpegangan atau sentuhan itu sesuatu yang sebetulnya kan bahasa cinta ya, yang pertama malah, dan itu yang ternyata Tuhan berikan, Tuhan anugerahkan, dan kalian sampai hari ini tidak mempunyai masalah soal itu, dan itu menurut saya sesuatu yang sangat amat berharga. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa melihat bahwa tidak mempunyai anak itu, saya ingin saya mengundang pasangan ini karena buat saya Ardi dan Yulia ini, apalagi sesudah mewawancarai mereka mempunyai pandangan yang sangat positif, meskipun bergumul ya, kita lihat tadi mereka tidak berdusta, bukan malaikat juga. Keinginan dan kebutuhan untuk mempunyai anak itu tetap ada ya kan, terbukti dengan kata saya pilih tidak atau belum, dia pilih belum, artinya masih ada pengharapan, tetapi fokusnya tidak hanya pada satu hal, supaya tetap enjoy life atau menikmati hidup, sehingga fokusnya diarahkan ke hal-hal yang sosial. Nah, saya berharap bahwa Tuhan juga menganugerahkan sesuatu yang sangat baik kepada kalian yang sampai hari ini masih mengharapkan keturunan, atau mungkin di sini yang nonton oma-oma ya, yang anaknya atau mengharapkan cucu atau bagaimana. Semoga pemikiran ini membuka hati dan pikiran kita bahwa hidup ini bukan satu-satunya antara punya anak dan anak. Isu bukan satu-satunya itu, meskipun kita sangat ingin memiliki, tetapi bukan hanya itu. Kita harus menerima apa yang Tuhan putuskan, apa yang Tuhan kehendaki, dengan kacamata yang lebih positif, dengan pikiran yang lebih berharapan bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya, dan pengaturan Tuhan itu indah. Semoga Tuhan memberkati kita. Terima kasih Ardi Yulia yang sudah hadir di studio kami dan sudah menginspirasi kita. Semoga ini sedikit bisa menginspirasi. Saya mempersilahkan Anda untuk mengirimkan atau dalam DM di Instagram atau juga di YouTube Anda dengan komentar-komentar Anda, supaya bisa memilihkan kira-kira tema-tema apa yang Anda inginkan untuk kita bahas bersama. Semoga Tuhan memberkati, dan salam, sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Tuhan berkati.